Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang limit. Ini pengantar limit dulu ya. Kalau kita punya fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 1 per x min 1, jelas bahwa fungsi fx ini tidak terdefinisi untuk x sama dengan 1. Terus apa yang terjadi untuk x yang mendekati 1 itu? Kalau kita masukkan nilai-nilai x ke fungsi f ini, maka inilah tabelnya. Jika x-nya 1,25, maka fx-nya atau y-nya didapatkan 3,8. Ini. Kemudian x-nya 1,1, semakin dekat menuju ke 1 ya. Y-nya 3,31. X-nya 1,001, maka Y-nya 3,003. Ini kalau kita dekati dari sebelah kanan. Dari sebelah kanannya 1. Sekarang kalau kita dekati dari sebelah kirinya 1. Dari sebelah kirinya 1, berarti ada X-nya 0,75, maka Y-nya 2,3. X-nya 0,9, maka Y-nya 2,7. X-nya 0,99, Y-nya 2,97. X-nya 0,9999, Y-nya 2,9997 gitu ya. Jadi ternyata kalau X-nya ini mendekati 1 dari sebelah kanan, maka Y-nya ini akan menuju ke suatu bilangan. Ini kayaknya mendekat ke angka 3 ya. Kalau didekati dari sebelah kirinya angka 1, X-nya itu, maka Y-nya juga ini mendekati atau menuju ke angka 3. Ya. Jadi, kalau saya digambarkan dalam suatu grafik, inilah grafiknya. Y, fx sama dengan x pangkat 3 min 1 per x min 1. Grafiknya kayak gini. Tapi, di x sama dengan 1 ini, dia kan tidak terdefinisi, maka di sini dia bolong. X-nya menuju 1 dari kanan, maka Y-nya ini menuju ke angka 3, ini 3. X-nya menuju 1 dari sebelah kiri, maka Y-nya menuju ke angka 3, ini. Terus, jadi ini kita punya definisi ya. Kita definisikan limit secara intuitif. Nanti ada definisi limit secara formal. Ini cara kita dekati dengan cara intuitif saja dulu. Yaitu limit fx sama dengan L untuk x menuju C. Kalau kita baca limit fx untuk x menuju C, itu akan sama dengan L. Ya, artinya jika x-nya itu dekat tetapi tidak sama dengan C, tidak harus ya, x-nya dekat aja tapi tidak harus sama dengan C, maka fx-nya dekat dengan L. Ya. Jika x-nya dekat dengan C tetapi tidak harus di C itu sendiri, maka fx-nya dekat ke L. Itulah definisi limit secara intuitif. Kalau saya kasih contoh kan kayak gini. Jika x-nya dekat ke C, dalam hal ini C-nya adalah 1, x-nya dekat ke C, dekat itu kan dekat ke angka 1 ya, x-nya dekat ke angka C. Tadi saya bilang C-nya itu saya misalkan 1. X-nya dekat ke 1 dari sebelah kanan, X-nya dekat ke 1 dari sebelah kiri, maka fx-nya itu dekat ke L. Ini fx-nya itu dekatnya ke L-nya dalam hal ini adalah 3. Dari sebelah kanan, ini Y-nya menuju 3. Dari sebelah kiri, Y-nya juga menuju 3. Itu definisi limit secara intuitif, yaitu saya ulangi, limit fx untuk x menuju C sama dengan L, itu artinya jika x dekat dengan C, walaupun tidak harus sama dengan C, maka fx, maksudnya walaupun x-nya di C-nya itu tidak terdefinisi ya, walaupun tidak harus C-nya itu terdefinisi, maka fx-nya dekat dengan L. Itu definisi limit secara intuitif. Contoh ini ada. Tentukan limit 4x min 5 untuk x menuju 3.
Jika X dekat dengan 3, maka 4X min 5 ya dekat dengan 3 bisa kita kerjakan dengan menggunakan tabel tadi ya. X-nya dekat dengan 3, berarti didekati 3 dari sebelah kanan maupun dari sebelah kiri. Maka didapatkan sama saja kita fungsinya itu y-nya mendekati 4 kali 3 kurangi 5 yaitu 7. Jadi kita tulis limit 4x min 5 untuk x menuju 3 adalah 7. Yang berikutnya, limit x pangkat 2 min x min 6 per x min 3 untuk x menuju 3. Ini di x sama dengan 3 dia juga tidak terdefinisi. Terus, kalau ini bisa kita kerjakan, yang pembilangnya ini kan bisa kita faktorkan, yaitu x min 3 dikali x plus 2. Kemudian ini saling membagi, didapatkan limit x menuju 3, x plus 2. Limit x plus 2 untuk x menuju 3 sama dengan 3 plus 2 sama dengan 5. Contoh berikutnya, limit sin x per x untuk x menuju 0. Ini bisa dikerjakan secara intuitif tadi, yaitu x-nya menuju ke 0, mendekati 0 dari sebelah kanan maupun dari sebelah kiri. Dimasukkan jika x-nya 1, maka menjadi sin 1 dibagi dengan 1, didapatkan 0,84. Ini gunakan kalkulator ya. Untuk x-nya 0,1, maka y-nya adalah 0,998. X-nya 0,01, y-nya 0,999. X-nya 0,0001, y-nya sama dengan berapa? Silahkan dicari. Ini dari kanan. Yang mendekati 0 dari sebelah kiri ini. Mendekati 0 dari sebelah kiri. Misalkan x-nya min 1, maka y-nya 0,84. X-nya min 0,1, y-nya 0,99, dan seterusnya. Ternyata ini menuju ke suatu bilangan. Yaitu dari atas ini, dari kanan ini menuju ke bilangan y-nya sama dengan 1. Dari sebelah kiri, y-nya juga menuju ke 1. Jadi dapat disimpulkan limit sin x per x untuk x menuju 0 sama dengan 1. Jadi ini kita selesaikan secara intuitif. Berdasarkan definisi limit secara intuitif. Sekarang kalau ini limit bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan x. Ya, x-nya menuju ke 2. Pernah kita pelajari cara menggambarkan bilangan bulat fungsi khusus ini ya, bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan x. Grafiknya adalah kayak gini. Sekarang perhatikan. Kalau x-nya menuju 2 dari sebelah kanan, maka y-nya menuju berapa? X-nya menuju 2 dari sebelah kanan, berarti dari sini. Sekarang y-nya menuju berapa? Dari sebelah kanan. Ini ya, awalnya ini dulu. Is ini menuju 2, semakin dekat dengan 2. Dekat dengan 2. Nah, ternyata y-nya menuju ke angka 2. Kalau dari sebelah kanan ya. X-nya menuju 2 dari sebelah kanan, maka y-nya ini menuju ke 2. Sekarang kita dekati dari sebelah kiri. X-nya menuju 2 dari sebelah kiri, berarti ini. Ya, ternyata y-nya menuju berapa? Oh, ini. Y-nya menuju ke 1. Jadi kalau X-nya mendekati 2 dari sebelah kiri, maka y-nya menuju ke 1. Akibatnya apa? Yang dari sebelah kanan tidak sama dari sebelah kiri. Ya, berarti kita katakan limitnya untuk X menuju 2 itu tidak ada. Limit bilangan bulat terbesar yang kurang dari sama dengan X untuk X menuju 2 adalah tidak ada. Karena kalau didekati dari kanan dan untuk X menuju 2 dan didekati dari kiri tidak sama. Contoh berikutnya adalah limit sin 1 per X untuk X menuju ke 0. X-nya dimulai dari 2 per pi, kan menuju ke 0 ya, 2 per pi.
maka Y-nya didapatkan sin 1 per 2 per Pi atau sin Pi per 2. Sin Pi per 2 adalah 1. X-nya 2 dibagi 2Pi, maka Y-nya didapatkan 0. X-nya 2 per 3Pi, Y-nya min 1. X-nya 2 per 4Pi, Y-nya 0. Dan seterusnya, ini menuju ke 0. X-nya ini menuju ke 0. Juga 0 ternyata nilai Y-nya itu 1, 0, 1, min 1, dan seterusnya. Ini berosilasi maksudnya. Ini berosilasi, dia naik turun saat X-nya menuju ke 0, baik dari sebelah kanan maupun dari sebelah kiri. Dia berosilasi. Nah, kalau keadaannya seperti ini, maka kita katakan limit fungsinya itu tidak ada. Jadi limit sin 1 per X untuk X menuju 0 adalah tidak ada. Karena dia tidak fokus menuju ke suatu bilangan yang sama, dari kanan maupun kiri. Sekarang kita definisikan limit kiri dan limit kanan. Kita katakan limit fx untuk x menuju c dari sebelah kanan. Dari sebelah kanan itu c dari sebelah kanan, berarti c-nya sini di atasnya ada plusnya. Saya ulangi, limit fx untuk x menuju c dari sebelah kanan itu sama dengan L ketika x-nya dekat ke c dari sebelah kanan. X-nya dekat atau menuju ke C dari sebelah kanan, maka fx-nya dekat ke L. Ya. Jika x-nya dekat ke C dari sebelah kanan, maka fx-nya atau y-nya dekat ke L. Demikian juga kita katakan limit fx untuk x menuju C dari sebelah kiri. Kalau dari sebelah kiri berarti di atasnya C ada tanda negatifnya ini. Saya ulangi, limit fx x menuju C dari sebelah kiri itu sama dengan L, yang artinya x-nya itu dekat ke C dari sebelah kiri, maka f-nya atau nilai fungsinya itu dekat ke L. Jadi, jika x-nya dekat ke C dari sebelah kiri, maka fx-nya itu dekat ke L. Itu artinya limit kiri. Yang ini limit kanan, yang ini limit kiri. Limit kanan, jika x-nya dekat ke C dari sebelah kanan, maka nilai fungsinya dekat dengan L. Limit kiri, jika x-nya dekat ke C dari sebelah kiri, maka nilai fungsinya fx-nya itu dekat ke L. Seperti ini dicontohkan. Ini tadi limit bilangan bulat terbesar yang kurang dari sama dengan X untuk X menuju 2. Kalau kita menuju X-nya menuju 2 dari sebelah kanan, maka fx-nya atau y-nya dekat ke 2. Kalau ini ya, dapatkan 2. Kalau X-nya menuju 2 dari sebelah kiri, menuju 2 dari sebelah kiri, berarti nilai fungsinya dekat ke 1. Ini limit bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan X untuk X menuju 2 dari sebelah kiri sama dengan 1. Teorema A. Limit fx untuk X menuju C itu akan sama dengan L jika dan hanya jika limit kirinya, limit fx untuk X menuju C dari sebelah kiri sama dengan L, dan limit kanannya, limit fx untuk X menuju C dari sebelah kanan juga L. Jadi kalau limit kiri sama dengan limit kanan, maka limit fx-nya itu sama dengan L ya. Ini berlaku bolak-balik ya. Jika ini berlaku, maka sebelah kanan berlaku. Atau jika sebelah kanan ini berlaku, maka sebelah kiri berlaku. Jika dan hanya jika. Ini ada contoh, coba diperhatikan. Ini ada fungsi, kemudian kita perhatikan ya. Limit fx untuk X menuju min 3. Limit fx untuk X menuju min 3. Min 3 tuh di sini. Kalau X-nya menuju min 3 dari kanan ini, maka nilai fungsinya menuju ke berapa?
Lihat ini, nilai fungsinya menuju ke angka 2. Ini kita urutkan, tarik garis, menuju 2. Kalau dari sebelah kiri, X-nya menuju min 3 dari sebelah kiri, maka nilai fungsinya dia menuju ke 2 juga. Sehingga dari kanan maupun dari kiri untuk X menuju 3, min 3-nya, ya, limitnya sama, yaitu sama-sama menuju ke angka 2. Maka kita tulis limit fx untuk X menuju min 3 sama dengan 2. Terus yang sebelah sini, limit fx untuk limit fx untuk X menuju min 1 dari sebelah kiri sama dengan 3. Berarti ini limit fx, X-nya menuju min 1 dari kiri. Dari kiri itu sini. Dari sebelah kiri, maka nilai fungsinya menuju berapa? Lihat grafiknya. Nilai fungsinya menuju ke 3. Jadi kita tulis seperti ini. Kalau ini, sekarang yang dari kanan. Limit fx, X-nya menuju min 1 dari kanan. X-nya menuju min 1 dari sebelah kanan. Lihat grafiknya, maka nilai fungsinya Y-nya menuju ke 4. Berarti kita tulis limit fx untuk X menuju min 1 dari sebelah kanan sama dengan 4. Ya. Akibatnya, karena limit fx untuk X menuju min 1 dari kanan dan limit fx untuk X menuju min 1 dari kiri itu tidak sama kan? Satu yang menuju ke 4, satunya dari kanan, yang dari kiri menuju 3, maka limitnya tidak ada. Karena berdasarkan teorema A ini. Limitnya ada kalau dari sebelah kanan maupun dari sebelah kiri menghasilkan mendekati suatu bilangan yang sama. Jadi limitnya tidak ada untuk X menuju min 1. Terus ini ada titik, ini artinya apa? Ini artinya fungsinya tidak terdefinisi di X sama dengan, fungsinya terputus ya. Discontinue. Di X sama dengan min 3. Tapi F-3 itu terdefinisi. F-3 yaitu 1. Yang titiknya diarsir di sini, dia di sini. Artinya F-3 sama dengan 1. Bukan yang ini, ya. Oke, terus yang ini. Limit fx untuk X menuju 2 dari sebelah kiri. Dari sebelah kiri, menuju 2 dari sebelah kiri itu ini. Ternyata lihat gambarnya, grafiknya berosilasi. Kalau grafiknya berosilasi, berarti tadi limitnya tidak ada. Nih. Terus limit X menuju 2, limit fx untuk X menuju 2 di sebelah kanan, menuju 2 dari kanan, grafiknya ini. Maka Y-nya menuju ke 2,5. Berarti hasil limitnya ini adalah 2,5. Di sini ada contoh limit yang melibatkan, mencari nilai limit fungsi yang melibatkan tanda mutlak. Ya. Kita hilangkan tanda mutlaknya menggunakan definisi nilai mutlak. Mutlak X min 1 itu artinya itu sama dengan X min 1 jika X lebih dari sama dengan 1. Ingat ya, mutlak X itu akan sama dengan X kalau X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Jadi ini saya tulis mutlak X min 1 berarti sama dengan X min 1. Kalau X min 1 lebih dari sama dengan 0. X min 1 lebih dari sama dengan 0 kan bisa kita tulis ini. X lebih dari sama dengan 1. Dan mutlak X min 1 ini akan sama dengan min dalam kurung X min 1 jika X min 1 ini negatif. X min 1 ini negatif artinya kan X min 1 kurang dari 0. X min 1 kurang dari 0 artinya X kurang dari 1. Sekarang kita masukkan ke nilai limitnya. Limit X, limit mutlak X min 1 per X min 1 untuk X menuju 1 dari kanan. Dari kanan berarti kan menuju 1 dari kanan, berarti kan X-nya lebih dari 1. Jadi kita pakai fungsi yang atas. Ya. Berarti mutlaknya kita ganti sekarang dengan X min 1 ini. Jadinya X min 1 dibagi X min 1. Yaitu dapatnya 1. Sekarang kita hitung yang dari sebelah kiri.
mutlak X min 1 per X min 1 untuk X menuju 1 dari sebelah kiri. Dari sebelah kiri berarti dari X kurang dari 1 ya. Berarti kita pakai fungsi yang bawah untuk mengganti nilai mutlak ini. Jadi yang ada tanda mutlak ini kita ganti dengan ini. Min kurung buka X min 1 per X min 1. Jadinya adalah min 1. Jadi limit fungsi fx untuk x menuju 1 dari sebelah kiri dapatnya min 1. Kalau gitu ini limit kanannya 1, limit kirinya min 1. Karena limit kanan tidak sama dengan limit kiri, maka limitnya ini tidak ada. Kalau saya gambarkan grafiknya adalah seperti ini. Fungsinya limit fx-nya untuk x menuju 1 dari kanan, maka y-nya menuju ke 1. Y-nya sama dengan 1. Kalau yang yang bawahnya, satu contoh lagi. Lihat grafik, di sini ada soal, sudah digambarkan grafiknya. Pertanyaannya sekarang, berapakah limit fx untuk x menuju min 3? X menuju min 3 berarti kita cek dari x menuju min 3 dari kanan maupun dari kiri. Min 3 di sini, dari kanan dia menuju ke 2, dari kiri menuju ke 2. Berarti menuju ke bilangan 2 sama. Berarti limitnya ada, yaitu nilainya 2. Yang B, F-3. F-3 berarti F-3 yang bulat di sini. Bukan yang bolong ya. F-3 nilai fungsinya adalah 1. Kemudian yang C, F-1. Nilai fungsi dari F-1. Min 1 itu di sini. Di sini bolong ya, berarti F-1 tidak ada. Yang D, limit fx untuk x menuju min 1. Berarti kita dari kanan maupun kiri kita cek. Min 1 di sini. Menuju min 1 dari kanan, maka y-nya menuju sekitar 2,7-an. Dari sebelah kiri, maka y-nya menuju ke sekitar 2,7-an. Berarti sama. Jadinya 2,7. Yang E, F1. F1 berarti yang bulat, maka yang ini itu bernilai 2. Nilai fungsi dari x sama dengan 1 yaitu 2. Yang F, limit fx untuk x menuju 1. 1. Dari sebelah kanan, maka limitnya adalah bernilai 1. Dari sebelah kiri, bernilai 2. Karena nggak sama, berarti tidak ada. Yang G, limit fx untuk x menuju 1 dari kiri. Menuju 1 dari kiri. Dari kiri ini ya. Maka y-nya menuju ke 2. H, limit fx untuk x menuju 1 dari kanan. 1 dari kanan ini. Dia menuju ke 1. Yang I, limit fx untuk x menuju min 1 dari kanan. Min 1 dari kanan. Ini. Sekitar 2,7. Demikian, semoga kalian memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.